adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik ya, pastinya bersama dengan Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Kita bersyukur adik-adik, kita ketemu lagi di dalam ibadah online Gereja Anak GBI Cimanggis. Kak Rahel yakin semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Pastinya semuanya bersuka cita kan? Amin. Karena di minggu ini adalah minggu pertama di bulan yang ketiga. Puji Tuhan sekali, Tuhan menyertai kita, memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa ada di bulan ketiga ini loh. Ya, sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa dan teman kita yang akan memimpin kita ya. Yuk kita mau satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah jaringan atau internet yang akan kami pakai, supaya dapat melakukan ibadah ini dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, sebab Tuhan Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Kita bersyukur adik-adik, kita punya Tuhan sumber segala sesuatu, Allah yang mencukupkan, Allah yang memuliakan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang
berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian, percaya janji. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Percaya janjimu ajaib.
adik-adik. Senang sekali hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Sudah persiapkan Alkitabnya? Pasti dong. Yuk sekarang kita mau satukan hati untuk berdoa dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh berkesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau yang akan memberkati supaya kami boleh Engkau berikan hikmat untuk bisa mengerti maksud dan maumu dalam hidup kami lewat firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau akan memberkati adik-adik yang mendengarkan, kami yang menyampaikan, biarlah Tuhan akan memateraikan firman itu dalam hati dan hidup kami. Kami menolak segala kuasa jahat yang mau mengganggu jalannya kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan yang hadir menaungi melingkupi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Rahel sebelumnya mau tanya nih, ada yang tahu ini itu ada gambar apa aja? Betul, kita lihat ada sapu, ada pel, ada ember, pengki, sikat, botol semprotan, papan penanda, ada sabun cair, ada sabun batang. Ini adalah peralatan kebersihan. Fungsinya pasti adalah untuk membersihkan ruangan atau bagian yang kotor. Bisa juga digunakan di rumah, di sekolah, di kantor, di gereja, dan di tempat lain yang perlu dibersihkan. Nah, kapan sih kita ini tahu, wah ini harus dibersihin ini ruangannya atau tempatnya nih Kak. Nih kakak mau kasih tahu ya tanda-tandanya. Yang pertama, kalau saat kamu jalan ke suatu ruangan dan ternyata di telapak kaki kalian rasanya tuh ngeres banget ya. Nah, itu artinya ruangannya harus disapu, harus dipel. Lalu, misalnya saat kalian lihat ada piring atau gelas yang kotor di dapur, di tempat cucian, nah itu artinya kalian harus segera membersihkannya dengan dicuci piringnya dan gelasnya. Lalu juga, kalau misalnya nih kalian lihat jendela, terus jendelanya itu bisa ditulis-tulisin sesuatu tuh. Nah, itu juga artinya jendelanya itu perlu dilap-lap adik-adik. Nah Kak, kok sekarang kita bahasnya tentang kebersihan sih? Emangnya apa sih kata Tuhan tentang kebersihan? Yaps adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kisah Tuhan Yesus yang melakukan bersih-bersih di tempat ini. Dan ternyata kisah Tuhan Yesus ini ditulis di 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kali ini kita mau lihat dari kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya
bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ternyata adik-adik, waktu itu hari raya Paskah sudah dekat. Nah, Paskah waktu itu adalah untuk merayakan, untuk mengingat bagaimana bangsa Israel sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir, adik-adik. Nah, hari raya ini mewajibkan setiap orang laki-laki merayakannya dan harus mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah buat Tuhan di Bait Allah. Nah, korban Paskah yang dipersembahkan ini gak boleh ada cacatnya, gak boleh ada lukanya. Dan juga ada juga persembahan khusus yang diberikan untuk Bait Allah dalam bentuk uang shekel. Nah, saat Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, ternyata di Bait Allah dia melihat halaman Bait Allah itu dipenuhi sama pedagang adik-adik yang berjualan hewan-hewan kurban. Dan juga banyak penukar-penukar uang yang duduk di situ. Nah, semuanya ini lebih kelihatan seperti tempat berjualan atau seperti pasar daripada tempat ibadah. Tuhan Yesus sangat marah melihat kondisi yang salah itu, sehingga dia bikin cambuk adik-adik dari tali. Lalu dia mengusir pedagang dengan semua hewan-hewannya. Uang-uang penukar itu juga diserahkan dengan cara dibalikkan meja-meja mereka. Tuhan bilang di ayat ke-16, "Ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, Tuhan Yesus benar-benar serius adik-adik membersihkan rumah di hari itu. Nah, bait suci ini adalah tempat untuk berdoa adik-adik. Tetapi fungsinya malah disalahgunakan adik-adik untuk berbisnis. Dan buat orang-orang bukan Yahudi, tetapi dia mau merayakan Paskah, jadi nggak bisa adik-adik, nggak bisa berdoa. Nah, sekarang Kak Rahel mau tunjukin seperti apa sih bait suci di zaman Tuhan Yesus. Check this out video adik-adik. Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan saat itu adalah tindakan yang tidak pantas. Bukan karena berjualannya ya, tapi karena itu mereka lakukan di halaman bait suci. Nah, adik-adik, ada hal-hal yang secara jelas dilarang oleh hukum Taurat. Tetapi ada juga hal-hal yang memang harusnya sudah diketahui, apa yang pantas dan yang tidak pantas diberikan buat Tuhan. Apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan sebagai umat Tuhan. Nah, ingat kan tentang hukum yang paling utama
tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Nah, kasih kepada Tuhan akan menimbulkan hormat. Itu jauh lebih penting adik-adik daripada jenis persembahan yang diberikan. Di sini, Tuhan Yesus meneladankan betapa dia mau kemuliaan Bapa saja yang dinyatakan. Dia marah karena kesucian tempat ibadah dihina, atau kemuliaan Bapa dipandang hina adik-adik. Jauh berbeda dengan kita, yang kalau misalnya marah karena disinggung. Sulit mengampuni karena diri kita yang disakitin. Ngegas kalau kita yang dihina. Dendam kalau kita yang dianggap apa sih, anak baru kemarin sore kok nasehatin saya, sok-sokan. Nah, nyambung dengan hal kebersihan tadi, Tuhan mau kita juga jaga kebersihan di baitnya. Nah, Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, kita buka sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik dirimu sendiri. Nah, berikut adalah contoh-contoh cara yang bisa kita lakukan untuk jaga kebersihan dari hal-hal yang kecil. Antara lain, jaga kebersihan rumah ibadah, buang sampah di tempat sampah. Kalau kalian selesai bikin aktivitas nih, dirapikan lagi, dibersihkan lagi. Terus saat firman Tuhan disampaikan, ibadah dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan disampaikan, simak dengan baik. Menyanyi dengan baik, dengan bersuka cita. Berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Kasih persembahan dengan sikap yang baik, dengan penuh hormat. Jaga juga diri kita dari hal-hal yang tidak sesuai sama firman Tuhan. Nah, apa adik-adik yang terjadi setelah Tuhan Yesus melakukan pembersihan di bait suci? Maka Alkitab catat bahwa Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang buta, yang pincang. Lalu ada puji-pujian dan sorak-sorak yang diserukan di dalam rumah ibadat. Dan firman Tuhan kembali diajarkan di dalam rumah ibadah itu. Akhirnya rumah ibadah itu kembali ke keadaan yang semula. Dan kemuliaan Tuhan kembali dinyatakan. Amin. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami menjaga kebersihan. Bukan hanya secara fisik saja Tuhan, tapi untuk hati kami, untuk pikiran kami belum jaga hidup kami supaya tetap seturut kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami ya Bapa, kami tidak mampu tanpa Engkau, karena itu kami butuhkan kekuatan-Mu ya Bapa, untuk kami tetap setia, tetap semangat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan materaikan, Tuhan yang akan terus ingatkan kami akan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kak Rahel juga mau mengingatkan untuk hayat hafalan kita dari Lalu jangan lupa ya, untuk aktivitas hari ini nanti Kak Rahel akan kirim via WhatsApp group. Lalu yang sudah ingat ayat hafalan dari firman Tuhan kemarin, boleh dikirimkan ke grup ya. Oke, kita sekarang mau tutup di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu kami, berkati Om Ronald, Kak Rahel, dan guru-guru sekolah minggu lainnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, berkatilah pelayan-pelayan GBI Cimanggis Tuhan Yesus, dan berikan kesehatan kepada Ibu Gembala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah Indonesia Tuhan Yesus, khususnya Kota Depok, agar terhindar dari pandemi dan virus Omicron Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini ibadahnya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan akan memberkati ibadah ini. Tuhan akan memberkati kami yang sudah beribadah hari ini juga. Tuhan akan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, keselamatan, kemunculan dari Tuhan, menyertai melindungi kami. Tuhan akan tambahkan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Berkati papa mama, berkati kakak adik, Tuhan, supaya kami boleh tetap saling rukun satu dengan yang lain. Kami boleh tetap mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.